Halo sahabat-sahabat pioner semuanya, gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap pioner sejati tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan saya yakin bahwa rekan-rekan bahagia ya. Kita akan masuk Open Mainnet ya, dengan nilai GCV ya. Kalau kita melihat kode-kode servernya semua ya teman-teman sudah mantap ya. Itu GCV adalah nilai awal ya. Nah ini node ya sudah siap semua, constant pi. Ini kode-kode server semua ya teman-teman ya. Ya, ini adalah kode-kode server semua. Stellar Explorer, GitHub, Workflows. Nah, itu ada Stellar di sini. Ada Pinodes. Nah, ini sangat masuk akal semua. Kalau kita kembali ke pernyataan Bang Nicholas, saya pernah menghubungkan aplikasi saya dengan Node ya teman-teman, dan saya menemukan di GitHub bahwa memang kalau saya perhatikan ya, karena di GitHub itu ya teman-teman kan nyata jelas pernyataan Bang Nicholas. Selalu saya bilang Bang Nicholas karena otaknya Nicholas. Jadi apapun yang keluar dari beranda aplikasi termasuk Node itu sumbernya dari Nicholas. Dia menyebutkan bahwa Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH dengan menggunakan sistem Stellar. Jadi saya tahu itu karena apa? Dari Nicholas yang memberitahu. Kalau pemain-pemain di luar sana perlu membandingkan. Tidak boleh kita semata-mata terlalu fanatik dengan BTC ya. Memang BTC kita lihat sekarang harganya itu melambung tinggi ya. Tetapi kita tidak bisa dan stuck sampai di situ teman-teman. Ya. Kalau kita belajar, ya, bahkan kita sudah melihat karena ini kan terus ada perkembangan-perkembangan, ya. Perkembangan-perkembangan, dan saya sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas, dinarasikan oleh Bang Nicholas. Nah teman-teman, ini dia. Kita bisa melihat update terbaru di Stellar Network ya. Semua update yang dilakukan Kosasi sudah disinkronkan ke Stellar Network beberapa jam yang lalu. Kita nggak bisa, saya pribadi sekarang tidak bisa menyepelekan apa yang dilakukan oleh Kosasi. Memang awal-awal ya. Sampai saat ini, maksud saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman, itu saya uji. Saya sampai bertanya-tanya, kok ini ada terus pembaruan, pembaruan. Tetapi di sisi lain, saya menemukan di Node itu ada GitHub, ada Stellar. Nah, kenapa di Kosasi bisa tahu semua itu? Berarti kan sinkron, teman-teman. Ya, mereka adalah bagian daripada kontributor. Orang-orang yang memantau, mensinkronkan, memvalidasi, melihat data-data, kemudian mungkin dibuatlah kode-kode pemrograman. Mungkin kurang lebih seperti itulah, teman-teman ya. Pembaruan Stellar Node.js ya. GitHub, ada GitHub ya. Di Node kita ada GitHub, teman-teman ya. Pembaruan integrasi Stellar, misalnya GitHub.com Kosasi Stellar. Mari kita abaikan semua kebiasaan di luar sana yang selalu berbicara tanpa bukti apapun. GCV benar-benar menang ya. Jadi semua sudah masuk ke sistem Node, yang artinya GCV akan menjadi nilai awal Pi ketika Open Mainnet diluncurkan. Ya, ini baru namanya sejarah ya. Sejalan dengan pernyataan Bang Nicholas ya. Saya pribadi tidak yakin dengan harga pasar. Bursa boleh memprediksi itu, tapi kan sampai sekarang juga Nicholas tidak pernah membenarkan bursa-bursa yang memprediksi bahkan membuat ya harga di bursa manapun ya, termasuk
CoinGecko ya, yang intens juga memberikan prediksi harga tentang Bitcoin ya teman-teman ya. Kenapa saya nggak yakin dengan harga bursa? Saya lebih kepada GCV karena kita lihat ya sudah ada data-datanya ya. Sekalipun boleh dibilang pertanyaan itu mungkin tidak sepenuhnya kita yakini, tetapi saya pribadi saya bisa menyimpulkan ya, apa yang ada di sistem node kita, kemudian kok bisa Kosasi mengetahui sampai juga GitHub, Stellar. Nah, Stellar itu jelas disebutkan di dalam node kita bahwa Nicholas sendiri menyebutkan itu. Itu terkoneksi. Kenapa saya yakin teman-teman? Karena untuk masuk di node itu harus ada kode dari aplikasi Pi Network. Ada semacam kode khusus untuk masuk di laptop atau komputer. Nah, di dalam komputer itulah di situ jelas di GitHub itu kita bisa melihat semua ya, pernyataan-pernyataan daripada core team atau Bang Nicholas. Jadi teman-teman, itulah sebabnya saya sangat yakin dengan harga GCV. Sejalan dengan pernyataan Bang Nicholas, bersejarah. Ya. Saya beberapa saat yang lalu saya mengungkapkan bagi teman-teman yang belum melihat pernyataan saya bilang bahwa mereka ada yang mengatakan lebih logis sekjen 1 juta ketika open mainnet. Kalau kembali ke pernyataan Nicholas, itu tidak logis. Ya. Karena 2 tahun yang lalu pernah harga di bursa memprediksi 4,6 juta. Kenapa Nicholas tidak membuka saja pada saat itu kalau Nicholas beracuan ya kepada bursa? Iya kan? Lah, masakan iya Nicholas lebih memilih melepaskan 1 juta ya prediksi sekarang ketimbang dulu pernah ada 4,6 juta. Itu kan logikanya. Itu logikanya teman-teman. Jadi saya sangat tidak logis ketika open mainnet dengan harga pasar sekarang kurang lebih 800.000. Nggak mungkin, karena kesempatan buat Nicholas pada saat itu melepas ketika harga 4,6, di mana panas-panasnya pada saat itu. Saya melihat ya teman-teman bahwa Nicholas itu tidak terpengaruh dengan ada yang mau lari, pionir ada yang mau lari, tidak terpengaruh. Karena sistem itu tetap berjalan. Sistem itu tetap dibuat secanggih mungkin. Justru orang akan penasaran, ya kan? Beberapa kali sering saya menyampaikan bahwa ilustrasi bagaimana BTC. Pada zaman dulu orang-orang, bahkan media-media mainstream menganggap bahwa itu hanya makanan-makanan game. BTC itu. Tetapi sekarang kita lihat, orang berbondong-bondong, ingin mengejar udah nyesal. Ingin menambang tidak ada lagi. Iya kan? Jadi orang-orang yang punya BTC itu adalah orang-orang yang sangat beruntung pada zaman itu. Nah, sekarang ini pernyataan Nicholas, kalau saya bilang harusnya ini mengejutkan untuk semua orang. Kalau kita mau belajar, teman-teman. Pi lebih sempurna daripada BTC. Pi adalah potongan pasir yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Harusnya ini mengagetkan semua orang. Tetapi kan faktanya, kenapa saya sampai saat ini bisa percaya? Didasari dari mana? Dari keinginan saya mau belajar, dengan apa yang ada di pikiran saya, konsep saya di pikiran saya, bagaimana satu saat bisa menemukan sebuah sistem tanpa bekerja, tetapi lu bebas waktu dan uang. Konsep itulah yang selalu ada di pikiran saya. Maka saya pikir apapun di luar sana tidak mungkin, pasti ada yang kita bisa menemukan. Sayangnya pada saat itu saya belum tahu tentang BTC. BTC, kalau lu punya BTC sekarang 10.000, berapa kekayaan? Dulu ditukar oleh sebuah keluarga 10.000 BTC dengan 2 Visa. Iya kan? Itu adalah penyesalan menurut saya, tetapi pada saat itu ya itulah proses kehidupan. Makanya teman-teman jangan kehilangan kesempatan. Saya mendapat pesan di komentar ya teman-teman semuanya. Saya melihat pemain-pemain kripto udah mulai turun gunung, sudah mulai mengamat-amati. Bahkan komentar yang kemarin saya bahas, bagaimana petinggi-petinggi di bangsa ini sudah mulai memperhatikan ya, apa yang terjadi. Itulah yang saya bilang.
Anda bisa meninggalkan Pi, tetapi Pi akan tetap berjalan terus. Dan hanya orang-orang yang bersama Pi yang akan melihat hal-hal besar. Itu kata Bang Nicholas, ya kan? Saya ini hanya menyampaikan aja, melanjutkan aja. Saudara mau percaya atau tidak terserah, kembali kepada pilihan masing-masing. Salam sukses, tetap semangat untuk para pioneer sejati.